Banyak orang bersengketa yang tidak selesai-selesai. Sengketa tiada akhir. Yang jadi pokok sengketa bisa bermacam-macam. Mulai dari tanah, rumah, hutang piutang, bahkan sampai pada urusan waris. Jika punya urusan sengketa ini, sebaiknya diselesaikan ketika masih hidup. Karena jika sudah meninggal, urusan sengketa ini akan diulang kembali nanti di akhirat. Penyelesaiannya melalui pengadilan yang dihakimi oleh Allah. Sungguh pengadilan Allah sangatlah adil dan tidak main-main. Berikut adalah suara kajian Ustadz Ami Nurbaits terkait hal itu. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Karena itu Nabi SAW menjanjikan keutamaan yang besar bagi orang yang siap meninggalkan sengketa, siap untuk mengalah walaupun dia berada di pihak yang benar. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan sengketa walaupun dia di pihak yang benar. Bagi siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia berada di pihak yang benar." Sehingga model orang ini, pertama, nggak suka sengketa, dia selalu menghindari sengketa, menghindari pemicu-pemicu sengketa. Dan kalaupun terjadi sengketa, sekiranya itu tidak sampai mengurangi kualitas akhiratnya, dia milih ngalah. Kita akan belajar bagaimana caranya agar selalu menghindari sengketa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa punya musuh itu nggak enak. Karena orang kalau punya musuh, maka hidupnya tidak akan bisa nyaman, tidak akan bisa tenang. Selalu kepikiran, menjadi beban bagi dia. Contoh sederhana saja ya Pak. Kalau jenengan dalam satu masjid ini misalnya ada orang yang gak paling disenangi misalnya, ada orang yang paling dibenci, kira-kira kalau masuk masjid enak gak Pak? Gak enak ya? Gak enak. Sehingga jangankan lihat orangnya, lihat sandalnya saja sudah sakit hati Pak. Begitu mau masuk masjid kok weruh sandale, wah wong iki ana ning kene. Itu rasanya sudah gak nyaman. Sehingga hati seorang hamba ketika dia semakin banyak punya musuh, maka dia tidak akan bisa merasa nyaman. Sebab kata Nabi SAW, roh itu ibarat pasukan. Beliau SAW pernah bersabda, "Al-arwahu junudun mujannadah." Arwah atau roh itu seperti pasukan yang dikendalikan. Nah, namanya pasukan itu akan berkumpul sesuai dengan warna seragamnya. Sing warna putih kumpul karo warna putih, yang warna abu-abu kumpul karo yang warna abu-abu, nanti yang warna coklat kumpul dengan yang warna coklat, ijo kumpul karo sing ijo. Seperti itulah pasukan. Apabila hati itu cocok, iktalafa, maka dia bisa akrab. Sehingga ketika kumpul rasanya nyaman, tidak punya beban, tidak ada sesuatu yang ganjel. Itu kalau cocok. Tapi kalau hati yang nggak cocok, iftaraka, maka dia akan selalu berusaha untuk menghindar. Yang satu ada di kanan, yang satu ada di kiri, sehingga dia nggak mau untuk kumpul, walaupun bisa jadi dia di satu tempat. Sehingga contohnya tadi ya, kalau di masjid ini ada satu aja orang yang tidak kita sukai, maka begitu masuk masjid kita akan niteni di mana orangnya. Oh, kayak yang paling kidul, kayak paling kidul. Maka kita akan pilih yang paling
utara. Oh, kayak orang ini yang paling buri, dia akan milih tempat yang paling depan jadi imam, karena dia akan berusaha untuk menghindari orang yang tidak dia sukai. Demikianlah suasana batin ketika batin itu sedang bersengketa. Kemudian jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, pada posisi ketika kita bersengketa semacam ini yang buat kita tidak nyaman, nanti akan diulang di akhirat. Artinya gimana? Begitu kita bersengketa di dunia lalu belum beres, sehingga sampai berakhirnya hidup kita sampai mati ternyata belum selesai, maka nanti akan diulang di akhirat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Az-Zumar ayat 30 dan 31. Allah taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad bakal mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka orang-orang kafir juga bakal mati. Thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian besok di hari kiamat akan mengulang sengketa yang pernah kalian lakukan ketika di dunia. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya beliau mengatakan, ayat ini kata beliau, meskipun teksnya menyebutkan tentang sengketa antara orang mukmin dengan orang kafir, ini secara makna tekstual. Meskipun secara makna tekstual ini adalah pembahasan tentang sengketa antara orang mukmin dengan orang kafir, yang mereka nanti akan berdebat di hadapan Allah di hari kiamat. Sehingga orang mukmin akan debat dengan orang kafir mengenai keesaan Tuhan, mengenai status Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, mengenai kebenaran hari kiamat, mengenai Tuhan-Tuhan selain Allah itu benar nggak bisa disebut sebagai Tuhan, dan seterusnya. Nanti akan debat antara orang beriman dengan orang kafir di hari kiamat. Siapa yang jadi hakim? Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, namun konteksnya bisa kita bawa pada semua orang yang berselisih pendapat, yang bersengketa ketika mereka di dunia. Semuanya akan diselesaikan di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hakim, tsumma yahkumu bainakum fima kanu fihi takhtalifun. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghakimi kalian terhadap masalah yang dulu kalian perselisihkan. Sehingga dulu kalau ada orang nggak cocok sama orang lain sampai mati nggak selesai, maka nanti di akhirat akan disambung dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi hakimnya. Artinya semua bentuk sengketa, semua bentuk perselisihan, semua bentuk ketegangan, lalu sampai menimbulkan ketidakadilan, bahkan tidak nyaman antara satu dengan yang lain, nanti akan dituntaskan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika turun ayat ini, ada seorang sahabat yang termasuk di antara sahabat yang dijamin masuk surga, Az-Zubair Ibnul Awwam radhiyallahu anhu. Zubair Ibnul Awwam radhiyallahu anhu kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya Rasulullah, iya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayukarraru alaina ma kana bainana fid dunya ma'a khawasidz dzunub?" Ya Rasulullah, apakah sengketa yang terjadi di antara kita pada hari kiamat nanti akan diulang, di samping kita juga mempertanggungjawabkan dosa dari perbuatan yang kita lakukan sendiri? Apakah ketegangan, apakah sengketa yang pernah terjadi ketika di dunia nanti akan diulang kembali di yaumil qiyamah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, la yukarraranna 'alaikum hatta yu'addiya ila kulli dhi haqqin haqqah." Betul, semua sengketa itu akan diulang sampai setiap yang punya hak
dia menerima apa yang menjadi haknya. Masya Allah. Jadi kalau nggak hati-hati jemaah, bisa jadi saat kita sengketa akan mengurangi pahala yang pernah kita perjuangkan. Bisa jadi saat kita sengketa akan memindahkan amalan yang sudah kita miliki. Karena siapa yang punya hak tapi belum kita kasih hak itu, nanti di yaumil qiyamah pahala kita akan dipindahkan ke sana. Lalu apa kata Zubair bin Awam? Beliau mengatakan, wallahi innal amra lasyadid. Demi Allah, kalau demikian adanya, sungguh perkara itu sangat menegangkan. Dan memang ketika di yaumil qiyamah suasananya sangat menegangkan. Sehingga yang dulu ketika di dunia sengketa itu bikin capek, bikin lelah, marak nolor hati, orang jadi nggak produktif. Kenapa? Kebebanan pikiran. Sederhana saja Pak ya. Orang kalau lagi berantem sama suami istri Pak, bisa tidur nyaman nggak Pak? Hah? Atau biasanya wis turu dhewean? Sehingga kalau suami berantem sama istri lalu tidur pisah, kadang ketika tidur rasanya nggak nyaman. Tidur membawa dongkol. Seneng nggak Pak kayak gitu Pak? Nggak seneng ya? Tidur dalam kondisi bawa dongkol. Turu karo dongkol rasanya ora enak. Nek turu ya tidak bisa bleksek nyaman, karena dalam kondisi tidak sedang bahagia. Ditambah lagi ketika tidur kadang mimpinya macam-macam, karena bawa perasaan dongkol. Sehingga saat tidur mungkin bermimpi. Mimpinya apa? Padu karo iki, mungkin bermimpi ini, mungkin bermimpi ini. Itulah nuansa yang dialami oleh orang yang tidur, karena saat dia tidur dia membawa sengketa. Makanya hati-hati dengan yang namanya sengketa, sebab ini beban bagi hati, beban bagi batin ketika seseorang menjalani kehidupan. Anda bisa lihat misalnya ya, orang kalau sedang sengketa, mau melakukan apapun jadinya kepikiran. Mau melakukan A nggak maksimal, melakukan B nggak maksimal. Kenapa? Kepikiran. Jadinya tidak produktif. Suami istri padu, anaknya ngerti, anaknya mau ujian, kira-kira gimana? Isone mau nangis, nek gak nangis kelingan bapak ibune yang sedang berantem. Akhirnya ketika ujian terganggu nggak? Terganggu? Ya? Atau tidak? Atau nggak pernah kayak gitu Pak? Ada nggak misalnya keluarga yang lagi berantem, terus anaknya jadi terganggu? Terbukti banyak. Makanya banyak kenakalan-kenakalan remaja atau mereka anak-anak yang kadang tidak bisa kontrol, itu efeknya adalah karena pengaruh apa? Broken home. Orang tuanya berantem sampai mereka pisah, lalu anaknya terganggu mentalnya, sehingga dia lebih milih keluar rumah. Bukan karena dia nggak punya fasilitas di rumah, bisa jadi dia anak orang kaya, maka di rumah sampai dia jadi gelandangan, atau di luar rumah dia jadi gelandangan. Salah komunitas hingga mohon maaf Pak, terutama yang perempuan-perempuan itu sampai kadang menjual dirinya. Saya tidak bisa mendapatkan kedamaian di dalam rumah, saya tidak bisa mendapatkan kenyamanan di dalam rumah. Lalu dia keluar rumah nyari tempat untuk mendapatkan kenikmatan hidupnya. Salah komunitas, waliyadzubillah. Kadang dia jadi preman, kadang dia jadi gelandangan, dan seterusnya. Inilah bahaya dari sengketa. Kita bisa bayangkan tatkala kita bersengketa di dunia dengan orang lain, energi kita terkuras, dada kita sering sesak, pikiran jadi tidak fokus, dan banyak hal tidak bisa kita maksimalkan. Demikianlah orang yang sengketa, sangat melelahkan. Oleh karena itu, kalau kita sadar seperti ini, sudah saatnya untuk banyak dihindari. Dan mohon maaf ya,
terutama yang sudah berumur, yang sudah lanjut usia. Jadi bagi mereka, ya meskipun kita nggak tahu siapa yang nanti akan kapundut lebih dulu, siapa yang nanti akan meninggal lebih awal, bagi mereka yang barangkali sudah menginjak usia lanjut, hendaknya mulai sadar bahwa sebentar lagi kita akan pulang. Kita akan pulang untuk selamanya, pulang yang tidak akan kembali lagi ke dunia. Dalam situasi ketika kita mau pulang, hindari yang namanya beban, karena beban-beban itu akan membuat kita jadi nggak maksimal dalam rangka menyongsong kehidupan yang kedua, di mana kita butuh banyak bekal sebelum menghadap Allah. Sehingga kalau emang sudah menyadari, aku ki wis tuwa, arep golek apa, kok saya seneng gesekan sama orang, padahal kalau gesekan kan sering menimbulkan panas, maka sudah saatnya Pak, sudah mulai untuk dihindari. Sudahlah Pak, bukan waktunya lagi yang seperti itu. Maksud saya seperti ini Pak, kadang mohon maaf ya, ada sebagian orang yang mengalami post power syndrome. Jadi setelah sampai puncak karir misalnya, terus setelah itu dia nggak dipakai, seolah-olah apa? Kehilangan semuanya. Dia sudah pensiun, berarti di kantor sudah nggak dipakai. Yang sebelumnya mungkin punya jabatan. Saya kemarin Mas jabatan tertinggi di sini, sekarang saya sudah pensiun. Terus gimana Pak? Ya udah nggak dipakai. Kalau ke kantor ya sudah nggak punya jatah seperti dulu, tidak dihormati sama bawahan karena sudah nggak punya jabatan. Di lingkungan masyarakat ya ora kepilih jadi Pak RT. Arab-arab saya duwe jabatan, ternyata masyarakat tidak memilihnya. Akhirnya ketika di kantor sudah nggak dipakai, di lingkungan masyarakat sudah nggak dipakai, sasarannya apa? Masjid. Masya Allah. Pokoknya saya harus jadi yang terdepan. Pokoknya kudu aku dan seterusnya. Ini ada orang yang syahwatnya untuk berada di atas belum turun, sehingga syahwat ingin dihargai, syahwat ingin berada di depan, syahwat ingin punya status sosial, syahwat ingin paling dirungokno, itu belum hilang. Nah ketika syahwat seperti ini belum hilang, terkadang menyebabkan dirinya harus banyak bergesekan dengan orang. Pokoknya kudu aku, nek orang aku raiso, pokoknya kudu aku. Namun maaf, seperti ini masih sering terjadi di masyarakat. Akhirnya kadang saya melihat, ini Masya Allah nih, kasihan ini bapak sudah lanjut usia, tapi mohon maaf kadang kedewasaannya masih butuh untuk dilatih. Sehingga mungkin tidak waktunya lagi beliau harus berada di situ, beliau harus berada di samping misalnya, tapi beliau ingin ada di depan. Wonten kados ngeten niki Pak. Di sini nggak ada ya insyaallah. Alhamdulillah. Sehingga yang kayak gini kadang perlu berpikir, bukan waktunya lagi harus banyak gesekan dengan orang, karena sesaat lagi kita mau pulang untuk selamanya dan tidak balik lagi. Kalau terlalu sering gesekan, terlalu sering punya masalah sama orang, itu akan menjadi beban pikiran, sehingga membuat kita jadi tidak maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya jamaah belakang Allah, ada satu pesan yang pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, bi'sazad ilal ma'ad al-udwan 'alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah gesekan dengan masyarakat. Karena semakin banyak gesekan itu semakin gak nyaman. Ning kene ra cocok, ning kene ra cocok, ning kene ra cocok. Ada juga misalnya ya,
ibu-ibu yang ketika dia berinteraksi dengan orang lain itu dihindari. Aku mas duwe konco mas, anggere awake teko, setiap kali dia datang semua orang jadi ketakutan. Kenapa? Nah dia itu kalau ngomong neka nyelekit nyelekut, ada model kayak gitu ya. Jadi setiap dia datang, dia kumpul sama orang, nggak bisa jaga lisan. Maka kalau bicara, kalau nggak nyelekit, bikin sakit hati sama orang. Akhirnya orang semacam ini kadang dihindari oleh masyarakat. Ini orang terlalu sering gesekan sama orang lain, sehingga dia bikin nuansa nggak nyaman. Di sini nggak nyaman, di sini nggak nyaman, di sini nggak nyaman. Terlalu banyak dia nggak nyaman, gesekan dengan masyarakat, nanti hisabnya makin berat. Bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah gesekan dengan anggota masyarakat. Semakin sering kita bergesekan dengan anggota masyarakat, jadinya itu akan menghalangi kita untuk lebih baik dan lebih produktif, karena selalu kepikiran, selalu nggak nyaman dan seterusnya. Baik, lalu kuncinya bagaimana agar kita bisa menjadi hamba yang lebih bersih dari nuansa sengketa, sehingga kita tidak menjadi orang yang gampang bergesekan dengan orang lain. Kuncinya satu Pak, yang disebut sebagai sifat tawadhu, yang disebut sebagai sifat tawadhu. Mungkin kita bisa sebut sifat tawadhu ini kalau bahasa kita ya, sifat kedewasaan, sehingga dia bisa memposisikan siapa dirinya dan seharusnya saya ada di mana, sehingga dia sadar diri. Mungkin bukan waktunya saya ada di depan, mungkin bukan waktunya saya ada di atas. Baiklah, saya berada di bawah nggak masalah. Yang penting kita bisa memberikan solusi bersama. Siapa sih manusia yang paling tawadhu yang Allah gambarkan dalam Al-Quran Pak? Ada seorang nabi yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Tawadhu'nya itu luar biasa, sampai beliau ketika disikapi jahat oleh para saudara-saudaranya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak punya keinginan sedikit pun untuk balas dendam, padahal beliau mampu untuk balas dendam. Siapa itu Pak? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, Masya Allah, bagaimana tindakan jahat yang dilakukan oleh saudaranya. Dimasukkan ke dalam sumur, padahal sebelumnya punya rencana mau dibunuh. Setelah dimasukkan ke dalam sumur, bajunya Yusuf dilepas. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam sumur, bajunya itu diambil, bajunya dilepas, baru dimasukkan ke dalam sumur. Lalu bajunya dileleti dengan darah, bajunya dilumuri dengan darah. Kemudian setelah itu dibawa ke bapaknya. Wahai ayahku, Yusuf dimakan serigala. Kunna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu dhi'bu. Kami bermain, kemudian kami tinggalkan Yusuf untuk nungguin barang-barang kami, kemudian Yusuf dimakan oleh serigala. Sampai Yakub itu nggak percaya, dimakan serigala kok, tapi kelaminnya utuh. Kok cuman ada darahnya, tapi tidak koyak. Pinter banget ini serigala. Kok bisa dia ngelepas bajunya Yusuf sebelum dimakan gitu. Diujulu sih kelambine, baru kemudian orangnya dimakan. Kemudian saudaranya meyakinkan, kami itu tidak bohong, kami jujur dalam hal ini. Masya Allah. Jadi dalam posisi itu ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, bajunya dilepas dulu. Saya kadang bayangin, apa nggak dikerubuti nyamuk itu di dalam sumur? Biasanya kan dalam sumur ada banyak nyamuk. Karena bajunya Yusuf itu dibawa sama mereka. Sebelum dimasukkan ke dalam sumur, bajunya dilepas.
lalu dijadikan sebagai barang bukti kepada bapaknya agar tidak ada upaya untuk mencari Yusuf. Dan jahatnya saudaranya ini, mereka tidak mengarahkan kepada bapaknya, mari kita cari jasad Yusuf bareng-bareng untuk dikuburkan. Mereka kan menghalangi ya. Udahlah lupakan saja itu Yusuf, mati ya wes mati, dipangan serigala ya wes rasa digoleki. Normalnya manusia gimana? Kalau ada keluarganya misalnya jadi korban dimakan binatang, maka akan dicari apa? Sisa jasadnya. Coba kita cari sisa jasadnya. Walaupun orangnya sudah tidak bisa diselamatkan, jasadnya kalau masih ada yang sisa, kita kuburkan. Ternyata tidak ada upaya seperti itu. Wes toh dibuang aja, seperti dibuang. Kemudian belum lagi setelah itu beliau ditemu oleh orang, lalu ditaruh di bagasi, kemudian dibawa ke kota Mesir, dijual. Bagaimana cara transaksi Yusuf? Waktu itu Yusuf masih kecil. Transaksi yang dilakukan, Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa syarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, hanya beberapa dirham yang bisa dihitung, wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka saling tidak butuh. Sing tuku ora butuh, sing dodol ya ora butuh. Coba kalau ada barang yang sama-sama nggak butuh, harganya gimana? Murah. Sama seperti jenengan kalau jual barang bekas. Misalnya jual kulkas bekas, jual magicom bekas. Ini magicom loh mas, iya magicom tapi bekas. Sing tuku tukang rosok, ditimbang. Magicom kok ditimbang? Piro? 3.000. Masya Allah. Kayaknya harganya sudah jadi nol. Yang dulunya ratusan ribu, sekarang dibeli dengan harga cuman 3.000, cuman 2.000. Gelem diangkut, ra gelem ya wis. Yang punya nggak butuh barang itu, yang beli juga nggak butuh, sehingga yang dulunya harganya ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan, hilang harga. Baik, sampai kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara dan seterusnya. Perjalanan hidup beliau seperti itu atas kejahatan yang dilakukan oleh saudaranya. Sudah? Sampai akhirnya perjalanan hidupnya berjalan hingga kemudian beliau menjadi seorang menteri. Pada posisi ketika beliau menjadi seorang penguasa, saudaranya datang ke kota Mesir butuh bantuan dari Yusuf. Karena mereka mengalami musim paceklik yang berkepanjangan, sementara Mesir punya gudang bahan makanan yang sangat mencukupi untuk menghadapi musim paceklik selama 7 tahun. Apa yang terjadi? Saat saudaranya tahu ini adalah Yusuf, kemudian bapak ibunya dipanggil ke kota Mesir, mereka semuanya sujud kepada Yusuf. Lalu apa yang dilakukan Pak? Yusuf mengatakan gimana? Mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Dulu kita pernah tegang. Beliau maafkan semua saudaranya. Lalu beliau mengatakan, dulu kita pernah tegang disebabkan karena kita dulu digoda sama setan. Masya Allah. Disebabkan karena kita dulu digoda sama setan. Nabi Yusuf itu mengatakan, dulu kita diganggu oleh setan, makanya kita berantem. Coba Pak, biasanya kan orang kalau misalnya ya memaafkan orang lain, ada yang tipe sebelum dimaafkan dimarahi dulu. Dulu kamu sama saya jahat, sama saya seperti ini, padahal dulu saya itu sakit hati banget. Sekarang kamu datang minta maaf, udahlah saya maafkan. Setelah dimarahi. Ada juga tipe orang yang mau memaafkan, tapi setelah itu belum plong. Ya sudah, tak maafkan. Tapi belum plong, tetap menghindar. Ada kayak gitu Pak? Ada. Sehingga ada model orang ketika memaafkan tapi belum hilang 100%, masih membekas. Makanya sudah memaafkan tapi kalau ketemu menghindar, kalau ketemu jaga jarak, karena hatinya belum plong. Nabi Yusuf luar biasa. Pada waktu beliau memaafkan,
Beliau itu nyalahkan setan. Sudahlah, lupakan saja kejadian dulu, udah lupakan saja. Dulu kita itu diganggu sama setan. Masya Allah. Dulu kita diganggu setan. Sehingga cara agar kemudian tidak terngiang-ngiang, tidak teringat dengan kejadian masa silam, oleh Yusuf kesalahan itu dilemparkan ke setan. Wes sing salah setan. Awakmu dhisik tak maafkan, meskipun dulu kau melakukan kesalahan, anggaplah itu yang salahnya adalah setan. Bisa nggak kayak gitu, Pak? Berat, Pak. Nggak semua orang sanggup. Dan itu terbit karena sifat tawadhu. Wong ini nek gumedi, pengen merasa besar. Ketika ada orang bertindak dolim sama dia, sekarang saya sudah berada di atas. Nggak bisa seenaknya kamu kemudian seperti ini. Ditekan itu orang. Baik. Karena itulah jamaah, kita perlu membedakan antara kalah dengan mengalah. Ngalah itu tidak kalah. Mengalah itu bukti kita punya kedewasaan yang lebih sempurna. Sehingga kenapa kita ngalah? Sing waras ngalah. Yang secara kepribadian lebih baik, secara logika lebih sempurna, secara kedewasaan lebih baik, dia mengalah. Dan mengalah itu tidak kalah. Justru dengan mengalah membuat dia semakin terhormat dan mulia. Dan itulah pahlawan yang sejatinya. Karena itu Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa cara Allah mengangkat derajat hambanya, salah satunya adalah hamba yang mudah mengalah. Nabi SAW bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Allah akan menambah kemuliaan disebabkan karena sang hamba itu suka memaafkan. "Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Dan tidaklah seseorang itu tawadhu karena Allah, maka kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Masyaallah. Sehingga dia makin mulia, makin kelihatan istimewa, disebabkan karena dia orang yang lebih dewasa, gampang mengalah. Hadis sahih riwayat Muslim. Karena itu jamaah, memilih memaafkan memang berat. Tapi ketika seseorang suka mengalah ketika sengketa di dunia, sudahlah, nggak apa-apa. Kira-kira nek rugi ya rugi sata, sing penting badi sana, nggih Pak. Ora apa-apa rugi sata, sing penting badi sana. Sehingga dia tidak merasa rugi besar. Kalaupun ada materi yang hilang, udahlah ndak apa-apa, rugi sedikit. Tapi saya masih punya keuntungan besar, yaitu persaudaraan. Sebab persaudaraan itu mahal. Dan terkadang dalam satu keluarga ada orang yang dia jadi poros persaudaraan. Karena dia paling dewasa, dia paling seneng ngalah dan seterusnya, sehingga yang lain seneng sama dia. Ini prestasi besar, prestasi luar biasa. Karena itu Nabi SAW menjanjikan keutamaan yang besar bagi orang yang siap meninggalkan sengketa, siap untuk mengalah, walaupun dia berada di pihak yang benar. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan sengketa walaupun dia di pihak yang benar. Bagi siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia berada di pihak yang benar. Sehingga model orang ini, pertama, nggak suka sengketa, dia selalu menghindari sengketa, menghindari pemicu-pemicu sengketa.
Dan kalaupun terjadi sengketa, sekiranya itu tidak sampai mengurangi kualitas akhiratnya, dia milih ngalah. Adalah daripada berkepanjangan, wis dilereni wis, saya ngalah. Kamu yang harus minta maaf. Oh enggak, kamu yang harus minta maaf. Kan kayak gitu ya. Rebutan apa, Pak? Rebutan minta maaf. Kenapa dia nggak mau minta maaf? Karena nggak mau berada di bawah. Pokoknya aku kudu neng dhuwur, kowe sing kudu minta maaf. Saya harus berada di atas. Sehingga ketika terjadi seperti itu, dia lomba ke atas. Maka nggak bakalan selesai kecuali salah satu tawadhu. Ketika salah satu, sudahlah, kamu tawadhu saja. Nabi SAW menjanjikan, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu. Ketika orang itu tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ya sudah, saya yang ngaku salah, ini karena salah saya, ini karena aku salah, saya minta maaf. Oh, itu kan kamu yang salah. No. Bisa jadi orang ini belum turun juga. Ketika kita sudah nunduk di bawah, dia masih pengen naik. Saya yang salah. Nah, akui salahmu, aku yang benar. Masya Allah. Padahal belum tentu benar. Maka menghindari itu, kemudian kita rela untuk nyungsep ke bawah, tawadhu, apa jaminannya? Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku jamin seseorang bisa dapat rumah di tengah surga. Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Bagi siapa yang siap meninggalkan sengketa, meninggalkan perdebatan, meskipun dia berada di pihak yang benar. Berat kira-kira jemaah? Berat? Memang berat, Pak. Kadang saya saja kalau mengalami, Masya Allah, berat banget. Untuk mau ke bawah itu berat. Karena tawadhu itu harganya mahal. Tawadhu itu harganya mahal. Kita perlu banyak belajar untuk tawadhu, karena tawadhu ini modal besar agar seorang hamba bisa menjadi pribadi yang lebih mulia, dan tawadhu harganya mahal. Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sudah masuk waktu syuruk belum? Sudah? Sudah. Untuk sholat berapa menit lagi? Kurang? Sudah kurang atau kelebihan? Sudah masuk. Baik. Ada yang mau disampaikan jemaah? Mungkin tambah satu. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Tapi si istri sampai saat itu bisa menerima seperti itu. Bagaimana suaminya seperti apa? Masya Allah. Baik. Sampai masuk rumah sakit dulu ya suaminya. Jadi suaminya depresi karena tekanan dari istrinya. Lalu setelah itu suaminya bisa bangkit kembali, tapi istrinya belum bisa menerima. Ada nggak rencana cari istri yang lain? Oh enggak. Udah 75. Jadi suksesnya telat gitu, Pak ya. Masya Allah. Baik. 75 kan masih kuat ya? Kuat jalan ya, kuat sholat. Masya Allah. Sekarang sakit lagi. Masya Allah. Ya memang terkadang seperti itu ya. Mohon maaf Pak, saya tanya dengan jujur, yang biasanya seneng ngalah itu bapak atau ibu? Kenapa? Bapak. Saya itu. Yang belakang nggak terima itu. Jawabannya salah itu Pak. Itu jawabannya yang nggak sesuai realita. Baik. Memang terkadang kalau misalnya ya diskusi bersama keluarga suami dengan istri, yang benar itu selalu istri. Nggih, leres. Loh, nggak kompak nih jawabannya. Yang belakang ibu-ibunya nggak setuju.
Pripun? Oh, udah pengakuan. Masya Allah. Sehingga ketika suami benar ya tetap harus ngaku salah ya. Ketika suami benar tetap harus minta maaf. Ya, namanya juga seorang suami. Garwane jenengan nggih ngoten niku, Pak. Sabar, Pak, enggak ada rawatan kados ngoten niku, Pak. Nggih. Ya, ketika dia berusaha untuk menjadi suami yang baik, tapi istrinya belum mau menerima, insya Allah akan menjadi tambahan pahala bagi sang suami. Sebaliknya, ketika posisi istri ini, mohon maaf ya, kadang bertindak jahat sama suaminya, kemudian tidak bisa bersikap baik kepada suaminya, nanti akan ada konsekuensi besar yang akan dia terima di akhirat. Nabi SAW pernah berkhutbah ketika kalau enggak Idul Fitri ya Idul Adha, pokoknya ketika sholat Id. Selesai beliau berkhutbah di hadapan seluruh jamaah. Terus beliau mendekat ke jamaah ibu-ibu. Lalu beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, perbanyaklah sedekah karena aku melihat kebanyakan kalian masuk neraka. Mereka enggak protes. Ya Rasulullah, kok enggak adil gimana? Kami para wanita kok tiba-tiba disebut kebanyakan masuk neraka. Tapi mereka tanya. Mereka tidak protes seperti itu, tapi mereka tanya, walima ya Rasulullah, apa sebabnya ya Rasulullah sehingga kita ini kebanyakan masuk neraka? Kemudian Nabi SAW mengatakan, sebabnya ada dua. Tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Yang pertama, wanita itu gampang gak sabaran, lalu gampang keluar kalimat umpatan, doa buruk. Nek rasa seneng saiki langsung keluar doa buruk, gak bisa menjaga lisan. Wa takfurnal ashir, dan tidak pandai berterima kasih kepada suami. Sehingga dia ketika sudah dikasih kebaikan oleh suaminya, tiap hari dinafkahi, mangan turu, layanan di rumah gratis, rumah disediakan misalnya ya, karena suami yang ideal kan menafkahi istrinya. Dia sudah banyak dikasih oleh suaminya. Begitu suaminya melakukan kesalahan sekali, gak seneng sama kemudian istrinya gak seneng, seolah-olah semua kebaikannya hilang tanpa bekas. Padahal dia sudah nompo banyak. Makanya kadang aneh ya, misalnya suaminya sudah ngasih banyak, kemudian dia tetap benci sama suaminya. Dikasih pilihan, kenapa awakmu arep pisah karo bojomu? Moh aku nek pisah aku rentok warisan. Loh. Saya arep kebaikan suaminya, tapi dia nggak mau berbuat baik sama suaminya. Itu kan nggak berimbang. Kadang coba dia nggak berpikir, kowe iki nek dadi rondo, ra ono sing nyenggol. Arep urip karo sapa? Gak ono sing ngrawati, ditinggal banyak orang dan seterusnya. Saya ketemu sebagian keluarga ya, yang istrinya gak mau sama suaminya karena masalah tertentu, menghindar, pada suaminya sudah memperjuangkan, sudah sampai akhirnya adalah diputuskan, capek suaminya. Suaminya capek, ya sudah kalau seperti ini kita pisah saja. Akhirnya diputuskan pisah. Udah, setelah pisah diurus ke pengadilan, kemudian mereka sudah dapat surat cerai. Dah. Lalu suaminya nikah lagi. Sing wedok ora payu-payu. Njaluk balen. Ya wis, ora iso. Suaminya sudah enggak menerima. Loh kayak gitu. Nah, kenapa dulu kamu kayak gitu? Kadang mohon maaf, emosi sesaat, wanita itu kan lebih dominan akalnya atau akalnya, Pak? Lebih dominan perasaan. Perasaan itu dirawati masalahnya. Perasaan emosi sesaat tadi dirawati, tambah gede. Ketika tambah gede, akale dibuang. Sampai kadang ketika wanita ini berusaha untuk pengen ketemu nggak bisa, suaminya udah nggak mau. Saya batin,
kamu dulu waktu seperti itu sama suamimu menghindar-menghindar, itu akalmu ditaruh di mana? Gitu. Sampai saya tuh pengen ngomong kayak gitu, akalmu lo neng di dhisik itu. Karena dulu akalnya itu dibuang sudah. Ini orang akalnya dibuang, perasaannya ditaruh di depan matanya. Dan demikianlah manusia, kalau perasaannya lebih dominan, dirawati, akhirnya makin besar menghalangi akal dia untuk mikir. Baru kemudian setelah perasaannya membuat dia menyesal, kenapa saya dulu mengikuti perasaan saya, akalnya baru muncul, bingung dia. Solusi sudah nggak ada. Makanya tolong diwaspadai. Mungkin bagi ibu-ibu yang mengalami situasi semacam ini, dia perlu berpikir masa depan dia di akhirat, karena dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi dia dituntut disebabkan tidak bersikap adil kepada suaminya. Wallahu a'lam. Satu lagi. Masalah zakat mal. Iya. Nah, ada orang yang investasi dengan cara beli rumah terus dia jual, beli jual gitu ya. Jadi memang saat beli niatnya untuk dijual ulang. Oke. Kalau saat beli niatnya untuk dijual ulang dan itu memang tujuannya untuk nyari margin, nyari keuntungan, maka setiap tahun nanti wajib dizakati. Setiap tahun. Karena masuk kategori barang dagangan. Nah, kalau sudah masuk kategori barang dagangan, maka harta itu wajib dizakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih.